Shalom, selamat pagi yang menginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 18 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Malas di rohama langit nang dot hajang-hajangi marolo polo makaladangi rodi hauna di harangani matopap sungai marhasang-hasang tau nang lauti marolop-olop mapoti dion nang sudena pangisi nai. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Matius, pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di dalam bahasa Batak dikatakan, husuru dohamu songon biru-biru tutonga-tongani akka babiat. Dibaini patas mahamu marroha songon uluk. Huhut lidang ma rohamuna songon darapati. Demikian firman Tuhan. Amanginang, di dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal kasuistik yang tidak bisa jawabannya satu untuk semua pertanyaan. Katakanlah ibaratnya dalam hal mendidik anak misalnya. Kalau dulu orang tua pakai hukuman, misalnya, kalau sekarang ada banyak teori-teori yang bisa kita lihat melalui medsos. Ada yang bilang jangan pakai kekerasan lah, ada yang bahkan menolak untuk mengatakan jangan ke anak-anak begitu, menolak untuk kalau dulu misalnya ada kata pantang gitu, mengeluarkan kata-kata seperti itu, mengeluarkan kata-kata berbentuk negatif, kalimat-kalimat berbentuk negatif begitu. Maksudnya bukan kata-kata yang negatif, tapi kalimatnya bentuknya negatif begitu. Termasuk jangan ini, nggak boleh ini, yang itu. Itu tidak bisa dijawab dengan satu jawaban tertentu. Belum lagi hal-hal kasuistik. Soal bagaimana menolong orang misalnya. Baikkah kita menolong orang-orang peminta-minta, pengemis misalnya. Apalagi yang bawa bayi, apalagi yang mohon maaf anggota tubuhnya tidak lengkap misalnya seperti itu. Sementara ada banyak yang bohongan. Ada yang sengaja berita beberapa tahun lalu. Ada yang sengaja membuat sindikat penipuan, mereka menyewa anak-anak kemudian dibius.
lalu tidur, lalu ada orang-orang ibu-ibu yang disuruh untuk meminta-minta. Kita iba dengan itu, dengan anak kecil itu, dengan bayi itu, lalu kita kasih. Ternyata itu sindikat. Akan ada banyak bayi lagi yang dibuat seperti itu kalau kita turuti. Kemudian anak-anak muda yang ternyata kalau kita kasih mereka ketika ngamen hanya untuk beli narkoba atau untuk mabuk-mabukan. Jadi harusnya menolong orang atau tidak misalnya. Dan ada banyak kasus-kasus lain yang kasuistik begitu, yang tidak bisa kita jawab dengan satu jawaban yang sama. Satu pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang yang berbeda, tentu jawabannya akan berbeda-beda untuk setiap orang, setiap kasus, setiap masa, ada banyak latar belakang yang akan mendasari jawaban kita ke orang tersebut, yang akan mendasari perbuatan kita, yang akan mendasari tingkah kita kepada satu kasus tertentu. Maka ini diingatkan juga kepada orang-orang Kristen mula-mula, Amanginang, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kiri kanan, depan belakang, atas bawah, itu penuh ancaman. Tapi kamu harus survive di dalamnya. Kita harus bertahan di dalamnya. Kita harus bisa benar-benar aman di dalam berbagai macam jenis bahaya itu. Untuk itulah Yesus Kristus melalui surat Matius ini, Injil tulisan Matius ini, mengingatkan agar pakailah kecerdikan, begitu kira-kira. Cerdiklah. Pakai logika, pakai akal juga. Tapi dalam memakai logika itu bukan dalam hal untuk membodoh-bodohi orang, bukan dalam hal merugikan orang lain, bukan dalam hal kebencian, memuaskan kebencian, tetapi tetap didasari oleh hati yang tulus. Begitu. Jadi kecerdikan yang kita pakai adalah untuk kebaikan. Bagaimana kebaikan itu untuk mendatangi baik semua orang. Kalau orang-orang Kristen pada saat itu, karena memang ancamannya banyak. Baik dari orang-orang Romawi, baik dari orang-orang Yahudi, mereka diancam. Lalu bagaimana mereka bisa hidup beriringan, berdampingan dengan orang-orang di sekitar mereka, tanpa harus meninggalkan imannya, begitu. Maka pakailah kecerdikanmu, tapi ingat tetap harus didasari oleh ketulusan. Maka dalam hal-hal kasuistik seperti itu, Amanginang, belakangan ini sedang viral tentang agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 singkatnya itu. Padahal kita tahu ini orang nggak boleh kayak gituin. Nah, jawaban kita tentu akan berbeda, Amanginang, ke setiap orang, ke setiap kasus itu. Apakah boleh menolong orang-orang seperti itu? Padahal kita sudah tahu bahwa nggak akan dipulangkan ini, atau ini akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya seperti itu. Maka kita pakai kecerdikan kita di situ, kita pakai akal kita di situ. Apakah ini untuk kebaikan atau kejahatan? Tapi tetap didasari oleh ketulusan kita. Ketulusan kita adalah untuk tetap menjaga kekudusan, untuk menjaga kita tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mengasihi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah jagai kami di sepanjang istirahat kami malam hari hingga kami sampai pada pagi hari yang indah ini. Kiranya Engkau tetap sertai dan lindungi kami sepanjang hari ini Bapa, sebagaimana pada hari-hari yang telah lampau, bahkan lebih lagi, agar kiranya bertambah-tambahlah sukacita kami dalam menjalani hari-hari kami, pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengajarkan kami untuk tetap kuat, untuk tetap cerdik, memakai akal budi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami di dalam menjalani kehidupan kami, dan agar tetap didasarkan oleh ketulusan dan kasih, seperti Engkau ya Bapa adalah kasih. Untuk itu kuatkan ya kami ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Amanginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.
ciptaannya, bagi seluruh ciptaannya, bagi seluruh ciptaannya. Angkasa raya bergema, air dan sungai tidak tercemar, sawah dan ladang subur dan tenang, hutan pepohonan pun tentram. Gemuruh ombak menderu, lembah dan bukit turut berseru. Tuhanlah Raja atas dunia,